Biar para sedulur, piye kabare? Apik-apik wae to. Kali ini aku mau sharing tentang syarat-syarat menikah dengan WNA Amerika. Nah, sebelum menikah, tentukan dulu itu tempatnya. Tempatnya mau di mana? Mau di Amerika, mau di Indonesia, atau mau di negara lain? Karena hal ini berhubungan dengan yang namanya visa. Karena setelah menikah kan, kalau mau menetap di Amerika, itu nanti visanya pilih yang CR1 visa atau K1 visa. Nah, kalau di Amerika itu yang pertama adalah CR1 visa. CR1 visa itu atau spouse visa. Prosesnya dilakukan setelah menikah dan pernikahannya diadakan di luar Amerika. Bisa di Indonesia atau di negara lain. Pokoknya selain Amerika. Yang kedua, itu K1 visa atau fiancé visa. Nah, kalau K1 visa atau fiancé visa itu prosesnya itu dilakukan sebelum menikah. Jadi diajukan dulu, kalau sudah di-approve kita terbang ke Amerika dan pernikahannya itu dilakukan di Amerika. Jadi kalian tetapkan dulu mau CR1 visa atau K1 visa. Nah, terus kali ini aku akan membahas tentang pernikahan di Indonesia karena kami mau memakai CR1 visa. Nah, kalau untuk pernikahan di Indonesia, kita ketahui bersama bahwa untuk menikah di Indonesia itu harus sama agamanya. Jadi tentukan mau nikah di KUA atau mau menikah di catatan sipil, tentunya sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Kalau aku karena pernikahan kami akan diadakan di KUA, jadi pernikahannya secara muslim. Dan sebelumnya itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau menikah di KUA. Yang pertama, itu adalah sertifikat mu'alaf. Kalau si calon suami atau calon istri itu sebelumnya agamanya bukan Islam, jadi harus ada sertifikat mu'alafnya. Nah, di mana mendapatkan sertifikat mu'alaf? Tanyakan kepada pihak KUA di daerah masing-masing. Mereka biasanya udah tahu kok. Kalau di tempat aku itu kemarin disarankan untuk datang ke Departemen Agama atau di MUI, atau bisa juga sebenarnya ada beberapa teman yang di pondok pesantren juga, tetapi saranku tanyakan ke pihak yang berwenang ya. Syarat yang kedua adalah CNI. CNI itu hanya bisa didapatkan di kedutaan Amerika yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa didapatkan di Amerika, tetapi harus di kedutaan kedutaan Amerika yang ada di Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke websitenya kedutaan Amerika, kemudian pilih tempatnya, mau di kedutaan Amerika yang ada di Jakarta atau konsulat yang ada di Surabaya. Kalau untuk konsulat yang ada di Bali itu harus kirim email. Nah, kalau CNI itu nanti bilingual ya, jadi nggak perlu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah paspor. Pasportnya itu harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Jadi tidak bisa diterjemahkan oleh penerjemah biasa. Nah, untuk biayanya kalau penerjemah tersumpah tergantung areanya ya. Kalau di tempatku kemarin aku pakai penerjemah tersumpah per lembarnya itu 75.000. Kemudian syarat yang keempat itu adalah akte lahir. Akte lahirnya itu juga harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Kemudian nomor 5, apabila pasangan itu bukan single, statusnya cerai, itu harus membawa surat akta cerai, sertifikat cerai. Nah, nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah juga.
Nah, nanti di saat nikah itu surat cerainya yang asli harus dibawa ya, karena nanti akan diminta oleh KUA karena akan diganti dengan buku nikah, karena kan statusnya udah beda. Kemudian yang kelima itu fotonya itu 2x3, 3x4, dan 5x6. Backgroundnya adalah biru. Oke. Kemudian ada satu lagi, yaitu surat dari kepolisian yang menyatakan bahwa pasangan datang ke Indonesia melapor mau menikah. Itu tapi tergantung KUA-nya. Ada yang minta, ada yang enggak. Jadi nanti ditanyakan aja ke KUA. Itu syarat-syaratnya sih dari pihak WNA. Sekarang kita bicara tentang kelengkapan untuk WNI. Kelengkapan untuk WNI yang pertama adalah prenup. Nah, ini kelengkapan yang biasanya dilupakan sama orang. Prenup itu adalah perjanjian pranikah. Kayaknya nggak begitu umum ya di Indonesia, padahal ini sangat penting sekali. Apalagi untuk perkawinan campur. Dan apabila kita tidak punya rencana untuk merubah kewarganegaraan, maka prenup ini sangat-sangat penting. Karena apa? Seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya perkawinan antara harta suami dan istri itu kan campur. Dan apabila kita punya properti di sini, kalau kita tidak punya prenup, maka harta atau properti itu akan menjadi milik negara. Dan kita kedepannya tidak akan bisa beli tanah atau properti yang ada di Indonesia. Jadi saran saya harus bikin prenup, dan prenup ini harus dikumpulkan bersamaan dengan berkas-berkas sebelum pernikahan ya. Kemudian yang kedua adalah fotokopi KTP, ketiga adalah fotokopi KK, keempat adalah fotokopi akta lahir, kelima adalah fotokopi ijazah terakhir, keenam adalah untuk wali itu fotokopi KTP sama fotokopi KK. Kemudian untuk saksi yang ketujuh itu fotokopi saksi, fotokopi KTP saksi itu ada 2 orang dan harus beragama Islam. Kemudian yang ke-8 itu adalah pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 5x6. Setelah syarat-syarat ini lengkap, kemudian dibawa ke Pak RT, minta surat pengantar nikah, kemudian ke Pak RW. Kalau di tempatku, karena aku hidup di desa, jadi ada ke kebayanan, kemudian ke kelurahan. Dari kelurahan nanti akan dibikinkan form N1, N3 seperti itu. Setelah itu, kita ke KUA untuk mengumpulkan berkas-berkas tersebut, dan dari KUA nanti biasanya minta untuk vaksin tetanus apa ya, itu ke puskesmas gitu. Dan untuk pendaftaran di KUA itu maksimal 10 hari sebelum hari H. Nah itu. Nah, untuk mengantisipasi agar kita tidak bolak-balik, yang dilakukan adalah kita ke KUA dulu ya, biar kita itu nggak bolak-balik gitu loh. Ke KUA syarat-syaratnya apa aja kita lengkapi, setelah lengkap seperti tadi ke RT RW kelurahan baru ke KUA. Nah, itu persyaratan untuk WNI. Itu tadi syarat-syarat syarat-syarat apabila mau menikah dengan WNA. Kelengkapannya apa aja tadi sudah saya sebutkan. Ada beberapa case yang mungkin bisa diperhatikan juga, yaitu apabila pasangan kita itu tidak punya banyak waktu di Indonesia, maka saran saya, karena kan pendaftarannya itu kan harus 10 hari sebelum hari H. Jadi kayak pengurusan CNI, kemudian sertifikat mualaf, kalau bisa diurus sebelum calon suami itu datang ke sini pas mau hari H itu. Jadi umpamanya kunjungan pertama itu kunjungan pas ketemuan pertama, kunjungan kedua umpamanya kunjungan kedua nanti bisa langsung cari kelengkapan kayak CNI, kemudian sertifikat mualaf, seperti itu dicicil dulu gitu kan. Nanti pertemuan ketiga baru pernikahan. Jadi kan
lebih mudah, ya kan. Kalau enggak, umpamanya waktunya lebih dari 10 hari atau lebih dari 14 hari, itu bisa juga sih CNI itu bisa didapat pas di saat hari dia mau nikah. Nah, kalau untuk sertifikat mualaf dipastikan dulu, ya kan, prosesnya seperti apa, ditanyakan secara detail. Nah, itu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, sebelum pernikahan itu kan kita harus benar-benar memutuskan untuk menikah, kita harus benar-benar mendapatkan informasi yang lengkap. Apalagi apabila kalian mau punya anak, seperti itu tuh harus dipikirkan. Nah, saran saya, gabunglah dengan perca. Perca itu perkawinan campur, itu satu wadah beberapa warga negara Indonesia yang memiliki relationship, yaitu mixed marriage. Dan di situ itu banyak sekali manfaatnya. Kenapa? Manfaatnya sangat informatif dari sumber terpercaya. Biasanya ada seminar, kemudian kerjasama dengan Kemenkumham, imigrasi. Jadi sangat bermanfaat sekali, dan kita bisa dapatkan informasi yang update di Perca Indonesia. Jadi lebih baik kita juga join ke Perca juga gitu. Itu aja sih sharing aku hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa komen, nanti kalau ada waktu aku akan bales ya. Thank you.